Pemirsa, kasus dugaan anak yang membunuh ibu kandungnya menimbulkan banyak pertanyaan. Kepolisian menyebut kondisi fisik dan psikis anak dalam keadaan baik. Namun apa makna baik dalam kacamata psikologi forensik? Kita akan membahas sisi psikologis anak dalam kasus kekerasan fatal di dalam keluarga bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat pagi Mas Reza. Selamat pagi Mas Jason. Mas Reza, melihat kasus ini sekali lagi kita masih menggunakan kata dugaan karena masih didalami oleh pihak kepolisian. Tapi disampaikan pihak kepolisian kondisi psikis anak dalam keadaan baik. Lalu apa yang memungkinkan perilaku ini bisa terjadi? Di dalam psikologi ada sejumlah mazhab yang bisa dipilih untuk diterapkan dalam mengungkap suatu kasus. Nah, dalam kasus semacam ini, para kolega biasanya cenderung untuk memakai mazhab pertama, yaitu psikoanalisis, mencoba mencari sebab musabab klinis, mencari kondisi-kondisi yang khusus sifatnya, yang abnormal sifatnya, yang diduga mempengaruhi terbentuknya perilaku kekerasan sedemikian rupa. Nah, kalau kita menggunakan mazhab pertama, yaitu psikoanalisis ini, maka memang ada 3 lapis faktor yang perlu ditelaah. Sehingga dikenal istilah three level analysis, analisis lapis 3. Mulai dari faktor traumatis, yaitu faktor yang paling mendasar, kemudian faktor menengah, yaitu faktor pengkondisian, bagaimana proses belajar sehari-hari, cara adaptasi yang terbangun, cara menyikapi situasi, dan sejenisnya. Dan yang ketiga itu faktor pemicu, faktor pemantik sampai kemudian seseorang pada detik tersebut, di tempat tersebut melakukan kekerasan. Nah, kalau kemudian three level analysis atau analisis lapis 3 ini diterapkan, maka mudah-mudahan akan terjawab secara lebih komprehensif. Bukan hanya penyebab pada momen kejadian itu berlangsung, tapi barangkali ada sekali lagi kondisi-kondisi kepribadian yang khas sifatnya, yang mungkin juga patologis sifatnya, yang menjadi sebab musabab mengapa anak berusia 12 tahun sampai melakukan kekerasan sedemikian ekstrim. Ya, kalau melihat yang disampaikan tadi di informasi sebelumnya, eh, terduga pelaku ini, anak ini katanya sakit hati karena kakak kandungnya dimarahi begitu. Tapi di sisi lain, kondisi psikisnya sebenarnya dalam kondisi yang baik juga. Anak ini terkenal baik juga begitu. Jadi batasan baik itu sebenarnya bisa jadi acuan tidak, Mas Reza? Baik itu sangat relatif, terlebih ketika kata itu disampaikan oleh penyidik misalnya, justru patut ditanyakan kembali maksud penyidik dengan kata baik itu apa. Kalau dalam khazanah psikologi forensik, alih-alih menggunakan kata baik, pertanyaannya adalah apakah seseorang dianggap kompeten atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kompetensi dalam konteks ini dibagi dua, yaitu cognitive competence, apakah seseorang paham tentang tindakannya, dan yang kedua adalah volitional competence, apakah seseorang memang berkehendak atas perilaku kekerasan yang dia tampilkan kemudian. Kalau seseorang termasuk anak ini dinilai memiliki cognitive competence sekaligus memiliki volitional competence, maka kesimpulannya dia kompeten to stand trial. Dia kompeten untuk menjalani proses penegakan hukum termasuk proses persidangan. Simak baik-baik, saya sama sekali tidak menggunakan kata baik yang entah apa maknanya, tetapi saya menggunakan istilah kompeten. Seseorang dianggap cukup kompeten untuk menjalani proses hukum. Oke, Mas Reza, kita mencoba melihat bagaimana kejadian ini terjadi. Sewajarnya kalau manusia normal harusnya melihat seperti itu, mungkin akan histeris, mungkin akan kaget, shock begitu ya. Tapi yang tertunjukkan, yang disampaikan adalah informasi yang kami dapat justru anak ini lebih terlihat tenang begitu. Apakah ini ada indikasi sesuatu begitu? Memang kita acap kali membayangkan bahwa dalam sebuah peristiwa kekerasan yang brutal, reaksi manusia akan seragam. Namun kalau kita buka sekian banyak referensi, kita akan temukan bahwa situasinya boleh jadi sama. Tetapi reaksi terhadap situasi tersebut akan majemuk sifatnya, akan beragam sifatnya. Karena itu seandainya dalam kasus ini disebut-sebutlah anak dalam peristiwa kekerasan brutal itu justru tampak tanda petik tenang, maka betul-betul harus dipastikan
Apakah itu tenang dalam pengertian yang bersangkutan sanggup mengendalikan diri, atau tenang yang semu, yang maknanya adalah numbness, hilangnya perasaan, menjadi tumpulnya perasaan hingga ke level yang amat sangat rendah. Numbness atau mati rasa semacam ini justru bukan merupakan tanda seseorang mampu mengendalikan diri. Numbness yang sedemikian mati rasa itu justru mengindikasikan seseorang mengalami keguncangan. Seseorang boleh jadi juga mengalami shock atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Berarti, sekali lagi, tidak serta-merta orang-orang yang berada dalam situasi yang sama akan menampilkan reaksi yang sama pula. Kalau Mas Reza berarti melihat kasus ini si anak ini termasuk dalam kelompok yang sudah mati rasa atau bagaimana? Saya tidak memeriksa anak ini, tetapi kalau diilustrasikan bahwa sekali lagi, otoritas penegakan hukum menyebut anak ini tenang, tenang itu kan kita asosiasikan sebagai kondisi yang positif, yang terkendali. Tapi tadi saya ingatkan, boleh jadi apa yang kita amati secara kasat mata itu merupakan ketenangan, sesungguhnya adalah mati rasa, numbness, yang justru merupakan manifestasi seseorang yang tengah terguncang jiwanya. Baik, artinya memang ketenangan itu yang dimunculkan atau ditunjukkan oleh sang anak itu, terduga pelaku itu harus diselidiki lebih lanjut lagi. Terima kasih pakar psikologi forensik Reza Indragiri telah memberikan pandangannya bersama kami. Selamat pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.